warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan video bertema meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi. Nah, seperti yang kita tahu dan kita juga sudah baca-baca di sosial media, cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh yaitu dapat dilakukan dengan cara berolahraga, mencukupi kebutuhan nutrisi atau makanan kita, dan mengkonsumsi multivitamin. Tapi ada lagi loh cara yang lain yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita, yaitu dengan cara memanfaatkan tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Jadi tanaman obat keluarga ini berkhasiat untuk mengobati suatu penyakit tertentu atau suatu gejala tertentu. Contohnya seperti saat kita demam atau saat kita merasa tidak enak badan. Nah, tanaman-tanaman yang kita kenal biasanya ada jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Nah, macam-macam tanaman ini memiliki khasiatnya masing-masing. Seperti contohnya pada tanaman jahe. Tanaman jahe memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Antioksidan yang sangat tinggi dapat memperkuat imun tubuh kita. Kenapa? Karena antibodi kita akan semakin kuat dari biasanya karena adanya antioksidan. Selain itu, jahe mengandung antimikroba, antiinflamasi, dan antibiotik yang berguna bagi tubuh kita. Selain itu, ada tanaman kunyit. Nah, tanaman kunyit ini berfungsi untuk memperkuat antibodi kita juga karena tanaman kunyit ini mengandung antioksidan yang dapat mengaktifkan sel darah putih. Nah, sel darah putih ini biasanya mengandung banyak sekali antibodi yang dapat melawan virus ataupun bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Lalu ada tanaman temulawak. Nah, temulawak ini penampakannya hampir sama seperti kunyit, namun berbeda ya. Jadi di tanaman temulawak ini berkhasiat sebagai penangkal radikal bebas. Lalu ada tanaman kencur. Nah, tanaman kencur ini dapat meningkatkan jumlah sel-sel peritoneal. Nah, sel-sel peritoneal ini juga berfungsi untuk meningkatkan antibodi kita. Nah, tidak ada ruginya kan kalau kita memiliki tanaman obat ini di halaman rumah kita. Jadi, jika kalian berniat untuk menanam tanaman obat, kalian bisa simak video berikut. Adalah alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses menanam tanaman obat. Nah, di sini saya menggunakan tanaman obat kunyit. Nah, kunyit ini saya potong dari tanaman aslinya yang sudah ditanam di tanah. Jadi akan saya pindahkan ke pot. Nah, yang pertama yang dibutuhkan adalah pisau. Nah, pisau ini untuk memotong rimpang yang ada di tanah dari kunyit itu sendiri. Lalu di sini ada sendok. Nah, sendok ini untuk mengumpulkan tanah dan untuk memasukkan tanah ke pot nantinya. Lalu bahannya tentu saja tidak lain tidak bukan adalah tanaman itu sendiri. Lalu ada juga di sini media tanamnya yaitu tanah dan air. Nah, tanah ini bisa dipilih tanah yang sudah ada di rumah atau tanah yang disediakan di toko-toko tanaman. Jadi biasanya yang disediakan di toko tanaman itu warnanya lebih hitam karena memang dikhususkan untuk menanam. Di sana memiliki lebih banyak unsur hara yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Jadi tanamannya akan jadi setelah kita memotong tanaman obatnya dari tanaman asalnya, kita akan membuat tanah ini gembur sebagai media tanamnya. Nah, untuk mengemburkan tanah kita campurkan saja dengan air secukupnya, tidak usah terlalu basah. Nah, kalau sudah dimasukkan airnya kita aduk. Jika terlalu basah kita bisa tambahkan tanah lagi untuk membuat teksturnya itu lebih cocok di tanaman kunyitnya. Teksturnya kira-kira hingga seperti ini, jadi dia agak padat tapi tidak terlalu cair seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan ke pot secukupnya saja.
sudah dimasukkan secukupnya, kita masukkan tanamannya. Nah, hadapkan posisinya yang di bagian atas ke bagian yang atas. Oke, kalau sudah, kita masukkan lagi tanahnya. Kira-kira seperti ini jadinya. Nah, kalau sudah ditanam di pot seperti ini, kita letakkan di luar ruangan tetapi di daerah yang teduh, jadi tidak terkena matahari langsung. Biasanya akan saya letakkan di bawah pohon. Nah, ini merupakan hasil penanaman saya yang lain di hari-hari sebelumnya. Jadi yang ini itu sudah siap untuk dipindahkan. Nah, contohnya ada seperti ini. Nah, ini sudah saya lepaskan dari potnya. Kita bisa lihat sudah tumbuh akar. Jadi memang dia sudah bisa hidup dengan sendirinya. Bagaimana? Mudah bukan? Begitulah cara menanam tanaman toga. Jadi hampir sama dengan cara menanam pada umumnya. Nah, seperti yang di video tadi, kita bisa lihat tanaman toga yang ditanam tadi berada di dalam pot. Jadi kalau misalnya hanya menggunakan pot saja mungkin kurang dekoratif. Dalam kegiatan kakak yang saya lakukan, saya membagikan tanaman obat tersebut ke rumah-rumah tetangga di dekat rumah saya. Nah, tapi saya tidak hanya memberikan dalam bentuk pot itu saja, tetapi saya juga menghiasnya. Nah, saya menghiasnya menggunakan suatu kertas yang berisi tulisan. Nah, kertas atau kartu ini nantinya akan menjelaskan tentang tanaman obat tersebut dan tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Cara menghiasnya sangat mudah loh. Kalian hanya menyiapkan pot berisi tanaman yang sudah kalian tanam, lalu kartu. Nah, kartu ini saya print menggunakan kertas foto tapi yang tipis. Nah, di sini ada dua macam kartu. Kartu mengenai cara mencuci tangan dengan baik dan benar seperti ini, dan kartu mengenai tanaman yang ada di dalam pot. Lalu ada juga bahan. Alat yang dibutuhkan adalah gunting dan pelubang kertas. Jadi caranya sangat mudah. Caranya yaitu kalian lubangi kertas foto yang sudah dicetak. Nah, hanya butuh satu lubang saja seperti ini. Nah, setelah kita lubangi, kita pasang pipanya. Nah, di sini merupakan proses mengikat kedua ujung tali. Ujung talinya harus berbeda ya. Nah, satunya memiliki panjang yang lebih dari yang satunya. Sehingga nanti panjang yang lebih itu dapat digunakan untuk mengkaitkan kartu yang sudah kita print tadi. Di pita yang berlebih kita masukkan kertasnya. Setelah itu tinggal kita tali lagi antara pita yang panjang dengan keempat pita penghubung. Nah, kalian bisa tali yang erat atau panjang seperti itu saja, lalu ikat di ranting pohon atau di tempat-tempat lain yang kalian inginkan.
Sekian video yang bisa saya sampaikan ke kalian mengenai meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat memberikan kalian informasi yang lebih mengenai cara meningkatkan imunitas tubuh kita. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan tetap berkarya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.